Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Mana Putri. Saya mahasiswa Gigi semester 2 di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan mengenai budaya, etika, pola makan, dan gaya hidup di negara Turki. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah sosio-antropologi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Julpiani. Budaya Turki memadukan sekumpulan unsur-unsur yang sangat beraneka ragam yang telah diturunkan dari berbagai macam budaya Mediterania Timur atau Asia Barat dan Asia Tengah, dan sedikit dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Eropa Timur dan Kaukasus. Banyak dari tradisi-tradisi ini pada mulanya dibawa serta oleh Kesultanan Utsmaniyah, sebuah negara yang multi etnis dan multi agama. Kebudayaan atau kultur dan kebiasaan orang Turki sehari-hari kurang lebihnya itu hampir sama dengan negara Indonesia. Dari beberapa informasi yang didapatkan secara umum, kehidupannya hampir sama. Sebagai contohnya, saya akan menceritakan ke dalam beberapa bagian adab dan perilaku yang biasanya dilakukan, baik itu kebudayaan, kebiasaan, dan karakter orang Turkinya sendiri. Adab kebiasaan orang Turki dalam keluarga ketika ingin sarapan pagi ataupun makan malam, mereka harus duduk bersama di meja makan untuk dapat bersama-sama sarapan atau makan malam. Kalaupun misalnya ada salah satu orang anggota keluarga yang belum hadir di meja makan, mereka akan menunggu. Dan ketika semua anggota keluarga sudah hadir di meja makan dan makanan sudah tersaji, barulah mereka akan makan. Karakter atau sifat orang Turki pada umumnya itu sangat ramah, sangat welcome, agresif, optimis, lucu juga orangnya. Dan cenderung ketika sudah dekat itu romantis. Berbagai menu makanan mereka pun banyak yang dimasak dengan yogurt, misalnya sop yogurt, pasta yogurt, nah bahkan nasi di atasnya itu ditambahkan yogurt. Rumusan masalah pada makalah ini itu bagaimana etika makan di negara Turki, bagaimana pola hidup dan gaya hidup di negara Turki, bagaimana pola makan di negara Turki. Etika makan di negara Turki dan jurnal terdahulunya. Makanan Turki dan Indonesia itu benar-benar langit dan bumi bedanya, mulai dari rasa, bumbu, warna, dan cara mengolahnya. Kebanyakan orang Turki itu suka sama daging, dan mereka tidak makan sayur dengan masak atau tumis, melainkan mentah atau salad. Meski beberapa sayur seperti terong dan muncis mereka masak, tapi caranya benar-benar berbeda. Yang pertama itu tidak bisa makan tanpa yogurt. Berbeda dengan kebudayaan orang Indonesia yang tidak bisa makan tanpa sambal. Kebanyakan orang Turki tidak bisa makan tanpa yogurt yang rata-rata mereka buat sendiri. Yang kedua itu kuaci itu is everywhere. Jika kamu pernah berkunjung ke Turki, orang-orang Turki ini ngemilnya dengan kuaci. Selanjutnya sarapan dengan banyak menu. Jangan heran melihat apa yang terhidang di meja makanan orang Turki ya. Berbeda dengan negara Indonesia itu cukup dengan satu menu, namun di negara Turki itu harus berbagai menu. Karena negara Turki itu mempercayai bahwa sarapan itu hal yang baik. Jadi ketika sarapan mereka makan makanan yang bergizi. Makan dengan garpu dan pisau, yang mana di negara Indonesia kita masih menggunakan garpu dan sendok, dan banyak juga yang menggunakan tangan. Nah, di negara Turki itu makan daging dengan sendok itu sangat geli. Hidangan pokok orang Turki itu roti, madu, keju, selai, buah zaitun, timun, tomat yang diiris, sosis, telur yang diolah sesuai selera. Selanjutnya jam berapa makannya, makanan pertama di hari itu tetap disebut sarapan. Nah, meskipun sarapannya atau makan pertamanya itu di jam 12, itu masih dikatakan sarapan kalau untuk orang Turki. Paprika, bubuk, dan pasta tomat adalah bumbu all-in-one. Jadi orang Turki itu banyak menggunakan bumbu, paprika, bubuk, dan pasta tomat. Yang selanjutnya itu ngetes setiap saat. Teh adalah minuman wajib yang menjadi ciri khas orang Turki. Sarapan, makan siang, makan malam pasti ditemani oleh teh ya. Orang Turki itu sanggup meminum bergelas-gelas teh dalam sehari-hari. Nah, jurnal terdahulunya itu Gastrodiplomacy Turki oleh Jahara Turkish Ice Cream di Indonesia, Anastasia Claudia Sinaga, Rudi Sukandar, London School of Public Relations. Pengaruh konsep produk budaya konsumsi dan keluarga terhadap perilaku konsumen mengkonsumsi produk kebab. Selanjutnya itu pola hidup atau gaya hidup di negara Turki dan jurnal terdahulunya.
Setiap keluarga Turki memiliki aturan tersendiri dan tidak bisa dipukul rata. Mungkin ada pembaca yang biasa lihat dari tayangan film atau drama Turki tentang gambaran hubungan perempuan dan laki-laki di Turki, terutama di perkotaan yang sekilas itu mirip dengan gaya Eropa. Tapi masih banyak keluarga Turki yang memegang erat budaya tradisional yang dipengaruhi oleh agama. Kalau saya beri gambaran, keluarga Turki berbeda di tengah-tengah. Dibilang konspiratif tidak begitu kuat, modern juga setengah-setengah. Patriarki di Turki itu masih kental. Ini seringkali yang menjadi keluhan dari teman-teman Yabanci atau istilah untuk orang-orang asing di Turki. Tambah lagi orang asing yang menikah dengan masuk ke keluarga Turki biasa disebut gelin atau menantu perempuan. Faktanya perempuan masih dianggap kelas kedua. Turki negara transbenua, perpaduan adat barat dan timurnya juga kuat. Beberapa tradisi Turki terutama untuk anak-anak masih sulit saya terima. Masyarakat Turki percaya sekali tentang Evil Ace atau simbol Evil Ace ini disebut sebagai Najar Boncuk dan juga menjadi souvenir khas Turki berbentuk bulatan mata warna biru. Gaya hidup Turki. Turki merupakan jembatan antara Asia dan Eropa. Jika hanya dari segi letak geografis, tetapi juga dampak aspek budaya, sosial, politik karena posisi unik di wilayah negara yang tersebar di Anatolia atau Asia dan Thrace, Eropa. Banyak peradaban besar telah bangkit sepanjang sejarah dan peradaban ini telah menjadi rumah bagi kekayaan keanekaragaman budaya dan etnis. Banyak hal di Turki berisi campuran barat dan timur, lama dan baru, tradisional dan modern. Ketika kamu mengunjungi bahkan kota terkecil di Turki, tidak peduli seberapa kecil populasinya, kamu akan menemukan bahwa berbagai elemen budaya, tradisi, kepercayaan, bahasa, atau dialek yang ada di sini. Yang kedua itu murah hati. Di antara kesan pertama sebagian besar siswa internasional tentang Turki adalah bahwa orang-orang suka membantu dan ramah. Yang selanjutnya itu keramahannya. Dalam masyarakat Turki, kunjungan keluarga dan teman tetangga adalah hal yang biasa. Kamu bisa mendatangi teman dekat dan kerabat sebagai tamu. Tamu hampir sakral bagi orang Turki. Selanjutnya itu memberi hadiah. Orang Turki suka berbagi dan memberikan hadiah. Hal baru sering dirayakan dengan memberi dan menerima hadiah. Misalnya saat temanmu pindah ke rumah baru atau kamu baru pertama kali menjadi tamu di sebuah rumah. Selanjutnya itu ikatan keluarga dan persahabatan yang kuat. Baik itu untuk solidaritas atau kesopanan, masyarakat Turki bisa berbagi hidangan, pakaian, emosi, rahasia. Selanjutnya hari libur keagamaan dan hari libur nasional. Meskipun Turki adalah negara sekuler, orang-orang juga peduli dengan hari raya keagamaan dan memanfaatkannya untuk berkumpul dengan keluarga. Selanjutnya hujan emas dan uang ketika hajatan. Kalau orang Turki mengadakan hajatan seperti pernikahan, tunangan, atau hitanan dan sebagainya, orang-orang yang hadir terutama kerabat dekatnya akan memberikan koin emas atau emas bentuk lainnya. Selanjutnya Turki rumahnya kucing. Di Turki itu kita mudah sekali menemukan kucing bahkan di jalanan, sekolah, toko, ataupun kafe. Jurnal terdahulunya itu Reformasi Kebudayaan Negara Turki pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk 1924-1927. Kajian wilayah politik dan kultur di negara Turki. Pola makan di negara Turki dan jurnal terdahulunya. Mengkonsumsi makanan dalam kehidupan sehari-hari menjadi faktor yang sangat penting dalam menjunjung kehidupan. Namun, pola makan dan kebiasaan makan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Salah satunya akibat dari kebiasaan makan yang kurang baik, yaitu rentannya tubuh terhadap obesitas. Menurut informasi yang dihimbau pada kesehatan Turki, Turki merupakan negara keempat penderita obesitas terbanyak di dunia. Pusat Gizi Nasional Turki juga mengeluarkan pernyataan tentang kebiasaan makanan di Turki selama 7 tahun berturut-turut hingga tahun 2019. 41% wanita di Turki adalah penderita obesitas. Jurnal terdahulunya itu Makalah Gizi Kuliner Masakan Timur Tengah oleh Elinda Wahyu 2013. UNES Journal of Public Health, pola konsumsi fast food and serat sebagai faktor gizi lebih pada remaja. Kesimpulannya, budaya Turki memadukan sekumpulan unsur-unsur yang sangat beraneka ragam yang telah diturunkan dari berbagai macam budaya Mediterania Timur atau Asia Barat dan Asia Tengah, dan sedikit dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Eropa Timur dan Kaukasus.
Perubahan politik, hukum, agama, budaya, sosial, dan kebijakan ekonomi dirancang untuk mengubah Republik Turki yang baru menjadi negara bangsa modern dan sekuler. Perubahan ini diterapkan di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Hasilnya, Turki adalah satu-satunya negara Islam yang paling bergaya barat. Diambil secara keseluruhan, masakan Turki tidaklah seragam. Di samping makanan khas Turki yang dapat ditemukan di seluruh wilayah Turki, terdapat pula makanan khas kawasan-kawasan tertentu. Masakan di kawasan Laut Hitam, yaitu di utara Turki, berbahan dasar jagung dan ikan teri. Kawasan Tenggara meliputi Urfa, Gaziantep, dan Adana, terkenal dengan makanan kebab, meze, dan hidangan penutup berbasis adonan atau daug seperti baklava, kadayıf, kunef, terkhusus di bagian barat Turki. Kawasan melimpahnya tanaman zaitun. Minyak zaitun adalah jenis minyak yang paling lazim yang digunakan untuk memasak. Saran, semoga makalah yang kami buat ini berguna bagi penulis dan pembaca. Dan kami juga mengharapkan kritikan dan sarannya supaya kami bisa memperbaiki makalah kami sampai sempurna. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup.